wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budila. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar untuk materi biologi kali ini ya. Nah, anak-anak sekalian, di materi biologi kali ini kita akan belajar terkait dengan bab 1 ya, yaitu terkait dengan ruang lingkup biologi. Nanti silakan disimak anak-anak dan silakan bikin rangkuman. Setiap anak saya wajibkan untuk memberikan satu pertanyaan dan ditulis di kolom komentar. Kemudian satu anak juga harus menjawab satu pertanyaan dari temannya dan ditulis di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk sebutkan nama kelas ya, karena nanti akan Budila nilai ya. Dan ini dia materinya. Oke, anak-anak, di bab 1 ini kalian akan belajar terkait dengan ruang lingkup biologi. Nah, di bab 1 ini nanti ruang lingkup biologi itu mencakup ya, kalian nanti akan dilihatkan atau dijelaskan terkait dengan apa-apa aja sih yang ada di kajian biologi. Apa-apa aja sih yang akan kalian pelajari di biologi ini. Mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 nanti akan kita singgung. Sehingga nanti kalian punya gambaran ya, kira-kira biologi nanti kita itu belajar apa aja sih. Kemudian apa pentingnya belajar biologi? Kenapa kita harus belajar biologi? Nah, nanti akan kalian dapatkan jawabannya di bab 1 ini. Oke, langsung aja, ini dia materinya. Nah, anak-anak, paling kalian ketika mendengar kata biologi, ada beberapa hal yang akan muncul di benak kalian, yaitu yang pertama, apa sih itu biologi ya? Mengapa sih kita harus belajar biologi? Dan yang ketiga adalah cabang-cabang ilmu biologi itu apa aja sih? Nah, ketiga pertanyaan ini sangat lazim muncul ketika kalian masih di awal-awal pertemuan ya, sehingga masih belum punya gambaran ya, kira-kira nanti ngapain aja di biologi SMA ini. Tetapi Budila saya sangat yakin ya, di SMP kalian sudah sangat mengenal biologi ini apa ya. Jadi biologi ini termasuk ilmu sains ya, yang dia itu temennya kimia ya, temennya fisika. Dan ketiga ilmu ini dia saling berkesinambungan sehingga tidak bisa lepas dari satu sama lain. Dan ini sudah kalian pelajari di kelas SMP ya. Di SMP sudah kalian pernah pelajari. Nah, kemudian nanti setelah kalian mampu menjelaskan terkait dengan biologi itu apa, kemudian mengapa harus belajar biologi dan cabang-cabang ilmu biologi itu apa aja, nanti pasti kalian akan timbul pertanyaan lagi. Apa sih objek-objek pelajaran biologi itu? Apa sih manfaatnya belajar biologi dan apa sih langkah-langkah dalam metode ilmiah? Nah, betul sekali anak-anak. Jadi di bab ini nanti selain kalian akan diajar atau dijelaskan terkait dengan kajian ilmu biologi, nanti kita juga akan belajar terkait dengan metode atau bagaimana caranya menulis karya ilmiah ya. Karena karya ilmiah ini tidak terlepas dari biologi, yang objek kajiannya itu nanti harus diteliti secara metode ilmiah, sehingga kalian wajib untuk paham ya apa itu yang namanya metode ilmiah. Oke anak-anak, biologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan juga logos ya. Ada dua kata yaitu bios dan logos. Apa sih artinya? Bios itu artinya hidup, logos artinya pengetahuan. Sehingga biologi itu adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup serta kehidupan yang berkaitan dengan makhluk hidup termasuk lingkungannya. Jadi kita nanti secara umum akan belajar makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Ya makhluk yang hidup kayak gitu nanti ya. Jadi ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusia. Nanti itu akan kita pelajari selama kalian belajar biologi di SMA. Selain kita mempelajari makhluk hidup, kita juga akan mempelajari terkait dengan lingkungannya ya, terkait dengan habitat, ekosistem dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, mengapa sih kita itu harus belajar biologi? Nah, jadi biologi ini termasuk ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, karena mulai dari kita tidur, makan, bernafas, kemudian bergerak sampai kita itu tidur lagi ya. Nah, itu kita selalu ya menggunakan ilmu biologi ya dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting anak-anak kalian untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antara ilmu ini terhadap kehidupan kita. Karena ini sangat sering kita lalui, pasti setiap hari kita akan mengalami proses biologi ya. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, menariknya biologi ini nanti ya,
ketika kita sudah berhasil untuk mempelajarinya, diharapkan kita akan menjadi memahami ya, menjadi pribadi yang bisa memahami diri kita sendiri dan kemudian bisa memahami kehidupan sekitar. Kemudian kita juga nanti ketika sudah belajar biologi diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah ya. Masalah di kehidupan kita ini banyak yang berkaitan dengan biologi, apalagi sekarang ini pandemi yang kita hadapi ini sangat berhubungan erat dengan ilmu biologi, yaitu pada kajian virus ya. Kemudian yang ketiga, nantinya kalian ketika sudah belajar biologi diharapkan lebih bijak terhadap lingkungan. Nah, poinnya adalah orang yang sudah belajar biologi pasti akan berbeda dengan orang yang belum belajar biologi. Nanti dia akan terbentuk yang namanya sikap lebih bijak ya. Mungkin orang yang tidak pernah belajar biologi akan semena-mena terhadap lingkungan ya, membuang sampah sembarangan, kemudian membunuh hewan dengan seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Tapi beda dengan orang yang sudah belajar biologi ya, karena dia sudah memahami lingkungan, bisa memahami dirinya sendiri, bisa memahami makhluk hidup di sekitar kita, maka kita akan timbul yang namanya sifat bijak. Budila yakin kalian pasti ingin jadi orang baik, kalian pasti ingin jadi orang bijak, sehingga belajar biologi adalah salah satu jalannya untuk menjadi yang seperti itu. Oke. Kemudian yang akan kita bahas sekarang ini yaitu biologi sebagai ilmu. Nah, biologi sebagai ilmu ini dilihat dari biologi sebagai ilmu tentang kehidupan. Ya, ada ciri-cirinya. Ada 6 ciri. Yang pertama, objek kajian berupa benda-benda yang konkret. Artinya benda-benda yang bisa dilihat oleh mata ya, benda-benda yang bisa dibuktikan ya, yang bisa dilihat baik itu melalui mikroskop, kemudian bisa kita lihat melalui indera kita, bisa kita pegang ataupun yang lainnya ya. Artinya benda-benda yang bukan gaib, artinya benda-benda yang konkret ya atau nyata ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman empiris. Jadi ilmu biologi itu dia terbentuk karena adanya pengalaman-pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh makhluk hidup oleh peneliti sebelumnya ya. Jadi nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nyata, pengalaman-pengalamannya sudah diuji cobakan, ini nanti akan menjadi ilmu ya, yang nantinya dikemas menjadi ilmu biologi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan cara berpikir logis atau berdasarkan logika, tidak berdasarkan katanya ya, itu tidak ya. Jadi berdasarkan logika, bisa masuk akal ya, sangat bisa dicerna oleh pikiran. Nah, itu adalah ciri-ciri dari biologi. Nah, yang keempat, dikaji menggunakan metode ilmiah. Seperti yang Budila bilang tadi, jadi biologi itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya metode ilmiah. Dalam hal ini adalah penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah nanti akan berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Sehingga di bab ini nanti kalian akan Budila ajarkan bagaimana caranya melakukan metode ilmiah dan sekaligus melaporkan ya hasil penelitian ilmiah menjadi karya tulis ilmiah ya. Kemudian berikutnya, hasil kajian ini nanti bersifat objektif ya, tidak bersifat subjektif. Jadi objektif itu ya berdasarkan apa yang diteliti. Misalnya ya, kalian meneliti buah jeruk itu lebih banyak mengandung vitamin apa? Ketika diteliti ya, ternyata buah jeruk itu dia lebih banyak mengandung vitamin C. Nah, karena biologi ini sifatnya adalah objektif, jadi kalian harus ya mengutarakan bahwa hasil penelitian buah jeruk itu adalah mengandung vitamin C. Harus dikatakan dengan sejujur-jujurnya. Tidak, padahal mungkin dalam hatimu mungkin kepinginnya kamu ngomongnya vitamin A, tetapi karena di penelitian itu ternyata hasilnya vitamin C, jadi harus mengikuti hasil penelitian, bukan berdasarkan hati nurani kamu ya. Saya pengennya A loh Bu, maka saya katakan A. Nah, ini yang salah, berarti tidak bersifat objektif ya.